demokratis kita lihat rezim ini sudah tidak taat kepada konstitusi. Negara kesatuan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tidak bisa diubah. Tapi kenapa kemudian untuk masa jabatan tidak diatur, untuk periodisasi tidak diatur, untuk pemilu tidak diatur? Halo, selamat datang kembali di Dia Talks. Setelah periode sebelumnya, kita membahas soal potensi tokoh-tokoh nasional yang akan bertarung di Pilpres 2024. Saat ini kita masih berisikan tema soal Pilpres, namun narasumber kita kali ini ada angle yang berbeda, agak berbeda. Kita menghadirkan dua mantan aktivis terus juga masyarakat sipil dan juga sekarang aktif untuk program-program kegiatan perbaikan demokrasi. Wah, keren banget tuh agendanya ya. Mantap banget itu. Ya, langsung aja gua kenalin. Di sebelah kiri gua ada Bang Bandot dari Diskusi Kebangkitan Indonesia, Bang ya? Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia, dan Bang Nanang. Manggilnya Bang kan nih? Bang apa Mas atau Udah. Oh iya, udah Nanang. Udah Nanang. Bandot dan udah Nanang. Udah Nanang dari Temis Indonesia dan juga mantan ex pegawai KPK. Ya. Yang kemarin heboh itu, Bang ya? Ya, kita nggak bikin heboh. Oh, bikin heboh. Kita nggak bikin heboh. Oh, kita bikin heboh. Oke, sebelum ke Bang Nanang, gue mau tahu sedikit nih tentang Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia itu apa sih, Bang Bandot? Kalau ini sebenarnya forum ini sebenarnya tempat diskusi beberapa teman aja dari multi segmen, tapi secara umum sih membicarakan tentang Indonesia secara utuh, baik dari sisi politik, ekonomi, sisi tradisi, dan juga ada beberapa teman penggiat budaya yang juga rajin kita ajak sharing. Oke. Jadi kebanyakan ngomongin soal problem-problem Indonesia lah ya, masalah Indonesia. Lalu kalau Bang Nanang setelah dari ex-KPK mendirikan Temis Indonesia, Bang? Iya. Apa tuh Bang? Temis Indonesia itu apa sih, Bang, sebenarnya, Bang? Saya suka ngeliatin TV-TV doang, cuman belum tahu nih apa sih Temis Indonesia itu. Kalau Temis Indonesia sebenarnya firma hukum ya. Oh, firma hukum. Law firm. Iya, law firm, dan ini kita dedikasikan untuk dua hal. Yang pertama, kita bekerja sebagai law firm secara profesional. Yang kedua, ini wadah bagi kalau kita sebut ini sebagai tempat kita melanjutkan cita-cita anti korupsi, ya di sini kita ingin bicara demokrasi, ya di sini kita ingin bicara politik berintegritas, ya di sini. Oh, jadi kayak ruang baru lah ya? Ya, ruang baru. Ini khusus pegawai KPK doang atau masyarakat sipil yang lain boleh datang ke Temis untuk berdiskusi nih? Ini bebas, tempat terbuka. Oh, bebas untuk ngopi-ngopi pun ayo. Ngopi-ngopi juga ayo ya. Jadi kalau perlu ngomongin Indonesia lah ya. Oke, Bang, kita sebenarnya tema kali ini adalah ngomongin soal tema besar ya, adalah melihat apa sih potensi ancaman demokrasi di Pilpres 2024 ini. Tuh, karena kan kita ketahui setiap Pilpres itu pasti banyak tuh hambatan-hambatan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat sipil. Contohnya misalnya baru-baru ini kedengaran isu soal perpanjangan demokrasi, belum lagi penyelenggara pemilunya gitu kan, belum lagi soal edukasi politiknya ke masyarakat, apakah masyarakat sudah baik atau belum menentukan pilihan, itu kan masih diskusi itu pasti panjang banget tuh. Dan sebenarnya ini kita pengen ngebahas hal-hal tersebut gitu. Nah, yang pertama adalah soal bagaimana deh kedua Abang dan Uda ini melihat Pilpres saat ini, kondisi saat ini Pilpres gitu ya. Bagaimana sih melihatnya gitu? Bang Nanang dulu boleh deh. Udah Nanang. Udah. Kita mulai dari hulu ya. Oke. Mulai dari hulu. Jadi situasi hari ini sebenarnya kalau kita lihat dengan jujur ya, semuanya udah didesain untuk mengarahkan demokrasi terpimpin. Ini bahasa saya ya. Kenapa begitu ya? Ini terjawab. Jadi paling tidak 2 bulan terakhir ya, kita mendengar ada isu laporan terjadinya kecurangan penyelenggaraan pemilu ya, ada KPU daerah yang melapor.
dan didampingi oleh, dan TEMI salah satu termasuk kuasa hukum ya. Ini soal verifikasi parpol ya? faktual ya. Faktual. Oke. Yang mungkin ini sudah masuk ke ranah pelaporan ke DKPP. Oke. Dan ini masih berjalan. Yang kedua, kita lihat betapa banalnya ya, secara demokratis kita lihat rezim ini sudah tidak taat kepada konstitusi ya. Dengan kemarin kita lihat ya, ketika Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Perpu ya, yang sudah di GR ke MK dan masih menunggu waktu lebih kurang 1,5 tahun lagi. Pemerintah nggak sabar ya, kemudian dibikin perpu. Kita nggak tahu kegentingan apa yang dianggap oleh pemerintah sehingga harus mengeluarkan perpu. Jadi ujung-ujung kalau saya lihat ini semuanya mengarah ke 2024. mengarah ke 2024. Iya. Bagaimana mengkonsolidasikan SDM berarti, Pak? SDA. Ya salah Sumber satunya daya mereka lain. pasti ingin semua resource yang berkaitan untuk pemenangan pemilu harus dikontrol oleh negara. Oke. Nah, kalau Bang Mandut sendiri gimana, Bang? Sepakat nggak nih dengan Bang Mandut? Udah nangan nih. Atau tambahannya? Besar kalau bicara 2024 itu kan wacana besarnya adalah jadi atau enggak. Itu wacana besar yang terjadi. Walaupun sudah sedikit demi sedikit wacana 3 periode perpanjangan diredam, tapi tidak menutup fakta bahwa beberapa tahun kemarin itu beberapa aktor di dalam koalisi itu memang sudah mengkampen atau minimal mewacanakan isu tersebut. Dalam tradisi demokrasi, kesuksesan seorang pemimpin negara demokrasi saat dia bisa menjamin pemilu berikutnya. Di saat dia di akhir posisi pejabatannya. Salah satu indikator berhasil kepemimpinan ya. Kepemimpinan atau indikasi. Nah, ini tentunya akan jadi tantangan tersendiri bagi masyarakat sipil. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan undang-undang Omnibus Law dan beberapa undang-undang yang terlahir setahun terakhir ini, yang kita lihat itu sangat-sangat, pertama dia menabrak tata acara pembentukan perundang-undangan. Salah satu parameternya ya Undang-Undang Ciptaker dibatalkan MK karena salah satunya alasan itu. Terus yang kedua, tingkat kehadiran, ini yang paling penting, tingkat kehadiran anggota DPR pada saat paripurna pengesahan undang-undang itu rata-rata hampir di bawah 50%, termasuk yang terakhir itu Undang-Undang KUHP. Nah, ini tentunya sebuah citra tersendiri bagi wajah demokrasi, itu satu. Yang kedua, ketiadaan resistensi yang signifikan dari baik itu civil society maupun oposisi, yang agak abu-abu juga kalau bicara oposisi ini. Saya khawatir sekiranya nanti ada amandemen, ini kalau untuk perpanjangan sekali lagi melalui amandemen ya, tidak ada perlawanan juga. Nah itu Bang, maksud saya menarik sebenarnya yang saat ini kita menarik sih adalah potensi masih adanya, meskipun Pak Jokowi itu beberapa kali menolak ya soal itu ada yang mau nampar saya atau apa segala macam bahasa dia, cuman dia kemudian statement lagi adalah ya itu biasa saja wacana seperti itu sebenarnya menjadi satu ancaman kembali untuk demokrasi soal perpanjangan demokrasi. Nah tadi balik lagi tuh Bang ke poin Abang adalah itu sebenarnya bisa dilakukan melalui amandemen dan kita tahu saat ini adalah parlemen sendiri pun sudah dikondisikan. Saya mayoritas adalah di pemerintahan gitu, dan saya tuh mudah banget untuk melakukan amandemen. Nah maksud saya mau melihat mau menanyakan dari segi masyarakat sipil gitu, abang-abang dan udah sekalian itu, apabila 3 periode ini dilakukan apa gitu, langkah preventif yang saat ini dilakukan itu apa gitu? Apakah ada langkah-langkah preventif yang dilakukan teman-teman civil society untuk tidak menggolkan wacana-wacana tersebut, agenda tersebut gitu? Coba dulu. Udah boleh. Jadi kalau masyarakat sipil tentu bisanya mengingatkan gitu ya. Oke. Ya, kalau kita kan mungkin sejak awal, kalau teman-teman ingat ya, ketika Undang-Undang KPK mau direvisi,
Itu sebenarnya kan awal dari semua kekisruhan ini. Jadi ketika pemberantasan korupsi diganggu dan kemudian lebih lanjutnya lahir Undang-Undang Minerba, kemudian berikut Omnibus Law dan turunannya, saya kira arah dari yang tadi saya sampaikan bahwa ini menuju 2024 benar, karena resource yang terjadi di masyarakat sipil adalah ketika penolakan-penolakan itu berbuah kepada tidak hanya ancaman kepada demokrasi saja, tapi juga ancaman terhadap kebebasan berpendapat misalnya. Nah, dan ini kan dalam bahasa lain di forum yang berbeda saya mendengar Bivitri pernah mengatakan ini kayak legalisme autokratis, jadi orang melegalkan bagaimana sebuah tindakan yang tidak tidak demokratis dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya muncullah Perpu yang saya kira ini sangat menunjukkan otoritarianisme dari rezim sekarang. Tapi gini Bang, sebelum ke masalahnya kan adalah soal wacana 3 periode itu, setahu saya ada 2 argumen. Yang pertama adalah soal kita ini masih dalam tahap perbaikan ekonomi setelah COVID, karena takutannya ketika pemilu ada kerusuhan dan akan imbas kepada ekonomi kita. Yang kedua adalah argumennya yaitu polarisasi di masyarakat. Karena kalau pemilu itu makin besar nih polarisasi di masyarakat. Gitu. Apakah itu 2 argumen itu cukup untuk bisa gitu menjadi landasan untuk memperpanjang periode 3 periode itu, Bang? Atau membandut ya? Ya kalau kita jadi panitia, kegagalan kita itu tidak bisa jadi parameter untuk kita memperpanjang masa kita. Itu yang harus jadi. Makanya di awal tadi saya bilang pemilu itu adalah indikator sebuah negara demokrasi. Kinerja dari kepala negara atau kepala pemerintahan itu ada nanti di bagaimana kesanggupan dia dalam memelihara pemilu ini, mengadakan pemilu ini. Yang tadi disebutkan sebagai argumen tanda kutip itu kan lebih kepada ketidakberhasilan. Seandainya itu akan jadi argumen, itu kan justru adalah ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pertama untuk meredam polarisasi kan seharusnya kan setelah misalnya Pak Jokowi jadi presiden, ya tugas pertama dia adalah merangkul semua, bukan hanya merangkul kompetitornya, tapi juga rakyat. Dia presiden buat seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kalau alasannya misalnya COVID, ya itu pemerintah harus menyerah dulu. Pemerintah menyerah, dia tidak bisa. Dia tidak bisa mengendalikan COVID dan sebagainya, baru kemudian dilepaskan kepada DPR untuk menilai. Tapi selama ini kan argumen terakhir kan justru negara fine. Indonesia mengklaim sebagai Big Five dalam pertumbuhan pasca COVID. Jadi sekali lagi pemerintah sudah membatalkan 2 argumen tersebut. Karena memang 2 argumen itu juga indikator keberhasilan pemerintah. Itu yang paling penting. Dan yang perlu digarisbawahi dalam goro-goro ini adalah apa yang saya bahaskan sebagai constitutional threat, jebakan konstitusi. Konstitusi pasca reformasi itu saya juga nggak tahu nih kenapa begitu banyak amandemen dan disatukan dalam batang tubuh yang kemudian baru terasa akibatnya itu setelah 15-20 tahun ini pasca itu. Sekedar gambaran, misal negara kesatuan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tidak bisa diubah. Tapi kenapa kemudian untuk masa jabatan tidak diatur, untuk periodisasi tidak diatur, untuk pemilu tidak diatur? Nah, ini kemudian jadi trap ini kemudian akan membuat prosedur demokrasi itu akan berjalan seolah-olah demokrasi dan konstitusional. Seandainya kita berandai-andai dalam 1-2 bulan itu dalam di tahun 2023 ini atau ya dalam 1-2 bulan ini tiba-tiba DPR mengamandemen dan mulus, maka yang menentang itu akan jadi konstitusional, bukan mereka. Ini gua potong sih Bang, soal constitutional trap ini. Berarti kan ada anggapan bahwasannya suka nggak suka
pesawat ini juga terlibat atau buah dari DPR kita, DPR dan MPR gitu ya. Dan juga saat ini adalah dan kita tahu DPR MPR ini isinya adalah orang-orang partai politik, tokoh-tokoh partai politik, anggota partai politik itu. Nah, bagaimana Abang dan Uda ini melihat partai politik ini bisa nggak sih masih bisa nggak sih menjadi semacam apa ya, angel atau malaikat yang bisa membantu masyarakat sipil melawan hal-hal ini, dan juga tadi sedikit Bang Madut bilang oposisi samar-samar gitu ya, kayak gitu. Nah, bagaimana sebenarnya sebenarnya kan nih udah nih kita di eksekutif, di presiden dan segala macam itu kan berarti kan yang mengawasi ini kan DPR MPR ini kan mengawasi. Nah, sedangkan apakah kita masih bisa nih berharap dengan anggota politik parpol ini gitu? Gimana tuh? Udah kan gimana? Kan kalau kita ngomong ideal kan DPR itu perwakilan ya. Perwakilan. Jadi rakyat menitipkan amanah ke mereka untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sipil. Kenapa masyarakat sipil mudah berteriak? Karena keterwakilannya tidak bisa diwakili oleh mereka. Tidak merepresentasikan. Ya, jadi pada akhirnya ya kita teriak-teriak di luar itu dalam rangka mengingatkan bahwa hak konstitusi rakyat itu ada di dalam lembaga yang bernama legislatif tadi. Nah, cuman kalau tadi dikira potensinya sebesar apa, saya kira udah sangat besar bahwa kita tuh udah terlalu sering ditipu sama DPR. DPR pemerintah gitu. Karena kalau saya berangkat dari pengalaman waktu di KPK ya, KPK itu tidak pernah dilibatkan dalam revisi undang-undang KPK, tapi dalam waktu lebih kurang 2 minggu kemudian diundangkan gitu. Nah, dan begitu cepat itu. Bahkan ada 5 nyawa mahasiswa yang harus berkorban untuk mempertahankan undang-undang KPK pada waktu itu. Dan ribuan bahkan ratusan profesor sudah menolak dan mereka tidak bergeming gitu. Dan saya kira ini sebuah pertanda bahwa demokrasi kita tuh udah bukan hanya rusak tapi juga sudah tidak menjadi sebuah negara berdaulat kita sebenarnya. Oke. Nah, kita udah bisa quote unquote gitu ya.